Shalom adik-adik Keka, bagaimana kabar kalian semua? Kak Lita percaya adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kak Lita sangat bersuka cita diberikan kesempatan untuk berbagi berkat sama adik-adik. Nah, hari ini Kak Lita akan berbagi berkat sukacita dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Kak Lita mengajak adik-adik untuk berdoa. Ayo lipat tangannya, pejamkan matanya, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami, berikan kami hikmat, kekuatan untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan dibagikan. Bahkan kami berdoa supaya kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Lita akan berbagi berkat firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Lita meminta adik-adik untuk semuanya mengangkat Alkitabnya. Nah, ini bukan satu kebiasaan, tetapi ingat, perkataan kita itu berkuasa. Jika kita sering mengucapkan, maka terjadilah seperti itu. Nah, ikuti Kak Lita. Yuk, kita mau sama-sama ucapkan. Alkitab adalah firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Adik-adik, selalu kita mengucapkan kata-kata itu supaya semakin hari kita semakin mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan untuk semuanya kita umatnya Tuhan. Hari ini Kak Lita berbagi firman dengan adik-adik yang bertema kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita bacakan, Kak Lita mengajak adik-adik semuanya, kita buka Alkitab kita di kitab Yesaya 49 ayat 16. Ya, Kak Lita bacakan dari sini ya. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, adik-adik, Kak Lita punya kunci motor. Nah, ya, dan ada juga mainannya ya, mainan kuncinya nih ya. Nah, adik-adik tahu tidak, untuk mendapatkan kunci motor ini butuh perjuangan. Nah, sebelumnya Kak Lita sebelum punya motor kemana-mana Kak Lita susah. Tapi sekarang karena Kak Lita sudah punya motor, Kak Lita ke gereja bisa naik motor. Nah, tapi untuk mendapatkan ini butuh proses. Prosesnya perlu bekerja, cari uang, harus rajin menabung, sehingga dapat kunci motor ini beserta motornya loh ya, bukan hanya kuncinya, beserta motornya. Sehingga Kak Lita bisa pergunakan, bisa pakai. Nah, kunci ini menurut Kak Lita ini sangat berharga buat Kak Lita. Nah, makanya kenapa Kak Lita jaga. Kalau ada orang mau mengambil, Kak Lita tidak akan mau kasih. Kak Lita akan genggam sekuat-kuatnya. Takkan bisa Kak Lita lepaskan. Takkan Kak Lita lepaskan siapapun mencoba mengambil. Kenapa? Karena ini berharga buat Kak Lita. Kak Lita sangat membutuhkan ini. Nah, sama dengan hidup kita. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dikatakan di firman Tuhan, Tuhan melukiskan di telapak tangannya. Adik-adik, Kak Lita semuanya. Kenapa di Tuhan melukis di tangannya? Karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, sekalipun prosesnya itu harus ada pengorbanan. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus sudah berkorban buat setiap kita. Dia mati di kayu salib buat setiap kita. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati di kayu salib dan bahkan tangannya dipaku? Kenapa dia mau? Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Kasihnya itu sangat besar, tidak ada tandingnya di dunia ini. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu membuat kita menjadi berharga. Nah, dia akan menjaga kita, melindungi kita. Kak Lita percaya
tangan Tuhan selalu ada buat kita, ya. Dia ada untuk menolong kita, Dia ada untuk menuntun kita, Dia ada memegang tangan kita. Nah ingat, tangan Tuhan itu kuat, perkasa, mengalahkan segala kekuatan yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan kita yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Artinya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Nah, ternyata segala ciptaan Tuhan itu yang paling berharga apa? Yaitu kita, anak-anak Tuhan. Makanya sampai ditulis di telapak tangannya. Itu bukan hal yang mudah, butuh proses, ya, sehingga kita bisa menjadi milik Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Lita pernah sharing beberapa waktu yang lalu, ya, hidup kita hidup yang lama. Nah, ketika kita diangkat Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib, karena kita berharga, hidup kita pindah dari yang gelap menjadi yang terang. Nah, itu kenapa bisa pindah? Karena Tuhan Yesus berkorban buat kita. Dia mati buat kita untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan semua adik-adik Kega. Nah, jadi ingat, tangan Tuhan selalu ada buat kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi ingat, adik-adik jangan pernah merasa sendiri. Ingat, selalu ada Tuhan Yesus bersama-sama kita. Bahkan Dia menolong kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa sendiri. Tidak. Ketika kita sedih, Tuhan Yesus ada di situ bersedih. Ketika kita bersuka cita, Tuhan Yesus ada di situ bersuka cita bersama-sama kita. Jadi setiap saat ingatlah bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Karena kita sudah dijaga, kita digenggam oleh Tuhan Yesus. Ibaratkan tadi Kak Lita bilang seperti kunci ini tadi. Karena berharga, Kak Lita genggam. Yang kelihatan di sini bukan kuncinya. Yang kelihatan adalah tangan Kak Lita. Nah, sama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita digenggam oleh Tuhan. Yang kelihatan Tuhan Yesusnya karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya, udah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bukan hanya Tuhan Yesus melukiskan kita di dalam genggamannya, di dalam tangannya, tetapi bahkan di firman Tuhan dikatakan, ayat berikutnya dikatakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya, adik-adik, Tuhan itu tetap menjaga kita. Mata Tuhan itu tidak pernah tidak melihat kita. Adik-adik, Kak Lita mau tunjukkan satu gambar. Nah, gambar ini adik-adik mungkin lihat di sini. Nah, gambar ini rumah, ya, tempat tinggal. Tapi kita bisa melihat, ya adik-adikku. Nah, ini rumah yang tidak kokoh. Ya, bahkan kalau datang angin bisa tumbang karena nggak kokoh. Ya, kita lihat bahannya hanya dari bambu-bambu. Nah, bahkan kalau di gambar ini adik-adik melihat bisa masuk aja dari bawah, bisa masuk binatang buas. Nah, angin kencang bisa ditiup, bisa roboh rumahnya. Kenapa? Karena tidak kuat. Ya. Nah, bangunannya tidak kuat dan pondasinya tidak kuat. Sehingga rumah ini mudah roboh, ya. Pastinya adik-adik tidak senang kalau tinggal di sini. Kenapa? Karena memiliki suatu kekhawatiran. Nah, coba adik-adik, kalau adik-adik di rumah memiliki rumah itu fondasinya harus kuat, ya, harus kuat sehingga rumah yang adik-adik tempati, rumah itu nyaman. Nah, dan temboknya harus kuat supaya setiap orang masuk dalam keadaan nyaman di dalam. Binatang buas nggak boleh masuk. Kenapa? Karena temboknya sudah kuat. Nah, sama seperti, nah ini. Nah, tentu kalau rumah seperti ini, kita pasti senang di dalamnya. Udah kuat, bagus, ya, nyaman. Nah, tapi bukan hanya seperti ini adik-adik. Kalau Tuhan bukan hanya tembok seperti ini. Ya, nah bahkan tembok ini tidak cukup kuat untuk melindungi kita. Kecuali Tuhan yang melindungi kita. Nah, adik-adikku, makanya kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Ya, kita di dalam rumah oke, aman.
tetapi kita masih membutuhkan Tuhan. Ya, perlu Tuhan. Kenapa perlu Tuhan? Karena dari segala sesuatunya hanya penjagaan Tuhan yang sempurna. Adik-adik, rumah ini memang sangat bagus. Setiap orang akan nyaman di dalamnya. Ya, fondasinya kuat, bagus, nyaman, dan pasti binatang-binatang nggak bisa masuk ke dalam. Tetapi tahukah adik-adik, bukan hanya kita terlindung dari dalam rumah seperti ini. Tangan Tuhan yang menjaga setiap kita. Ya, jadi adik-adik, bagaimana kita selalu berdoa membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah fondasinya supaya setiap kita kuat. Ya, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, kita mendapat kekuatan. Ya, itulah perlindungan Tuhan buat setiap kita. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Sama seperti bangunan ini, kalau hanya bangunan ini aja masih kita memiliki ketakutan, belum sempurna. Tapi ketika kita ada dalam tangan Tuhan, rumah kita pun kita serahkan dalam tangan Tuhan, hidup kita nyaman, hidup kita tenang. Kenapa? Karena kita beserta rumah kita semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Nah, jadi hari ini Kak Lita mengingatkan kembali bahwa setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita merasa sendiri. Nah, sekarang adik-adik harus belajar dari rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, Kak Lita punya kesaksian. Satu orang murid Kak Lita di sekolah, waktu Kak Lita telepon, dia berkata seperti ini, "Miss, di rumah bosan, nggak punya teman, sendiri Miss." Nah, kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan teman-temannya. Hal yang wajar, ingin berjumpa dengan teman-teman. Tetapi kita harus tahu, keadaan sekarang ini belum mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan teman-teman kita di sekolah. Tapi tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan masih menjaga kita, menolong kita dengan tangannya yang kuat. Ya, jadi ketika adik-adik di rumah, adik-adik harus bersyukur, bersukacita. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa menikmati hari ini dengan sukacita bersama mama dan papa. Jadi apapun keadaannya, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat kita berharga. Ya, dari apapun kita lebih berharga. Ciptaan Tuhan yang paling berharga, ingat, kita umat Tuhan. Ya, jadi hari ini Kak Lita bacakan satu ayat firman Tuhan lagi buat setiap kita. Kak Lita yang membacakan, yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya, adik-adik, sekalipun adik-adik di rumah ada yang sekolah harus di rumah merasa, wah sulit nih, siapa yang menolong aku? Kalau di sekolah bisa tanya sama guru, tanya sama teman. Kalau di rumah hanya tanyanya sama mama misalnya. Tapi ingat, Tuhan selalu ada menolong setiap adik-adik. Tuhan selalu ada menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya hari ini Kak Lita ingatkan kepada setiap kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia sungguh mengasihi kita, karena kita sangat berharga bagi Tuhan. Hari ini sebelum Kak Lita akhiri, Kak Lita mau membacakan satu pesan dari Kak Lita. Ya, Tuhan adalah besar bagiku. Dia begitu mengasihi aku. Engkau selalu menjagaku. Aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkanku. Karena aku sangat berharga di matamu. Aku sangat bersyukur menjadi milikmu. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu yang selalu baru bagiku. Adik-adik, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepalamu.
Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menjaga kami. Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Karena kami berharga di mata-Mu. Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kalau hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau mengatakan untuk kami tidak takut, untuk kami tetap percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau pertolongan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan menjaga Tuhan hati kami untuk selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keberhargaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Yesus. Berkati adik-adik Kega Tuhan, yang hari-hari ini mereka harus di rumah Tuhan, baik ibadah, baik belajar Tuhan. Mereka melakukan aktivitas semuanya di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau berkati adik-adik Kega Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap mereka. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan berikan sukacita buat setiap mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, sekalipun mereka di rumah, adik-adik Kega Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi mama dan papa Tuhan. Lewat ketaatan adik-adik Kega kepada mama dan papa di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai adik-adik kami, penjagaan-Mu sempurna buat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang menuntun kami untuk kami bisa Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, amin.